Ada komentar-komentar yang bersuara. Biasalah, yang kalah pasti menuduh pihak yang menang itu curang. Sudahlah, lempar handuk saja. Maksudnya menyerah sajalah. Toh kalaupun kecurangan pemilu itu benar ada, selisih suaranya terpaut terlalu jauh. Yang menang tetap menang kok. Gak bakalan mengubah keadaan kok. Nah, ini dia. Sikap seperti ini yang bikin Indonesia terpuruk. Pantesan aja indeks demokrasi kita menurun. Apa nggak malu ya mendapat cibiran dan cemooh di luar negeri seperti ini? Pertanyaannya, apa sudah segitunya hilang urat malu kita? Dengan kata lain, apa segitunya sudah hilang harga diri kita? Bukan perkara tetap menang atau tetap kalah. Pelanggaran terhadap kesepakatan aturan main itu kecurangan. Dan kecurangan itu sebuah perilaku tidak terpuji. Seharusnya semua pihak komit untuk bertanding secara jujur. Dalam sebuah pertandingan, jika ada satu skor saja yang kelebihan, ya harus dikoreksi. Walaupun tidak mengubah keadaan, ini adalah masalah moral, integritas harga diri, dan komitmen pada kejujuran. Apalagi jika si pemenang tidak tahu menahu, merasa tidak terlibat, dan merasa tidak merancang kecurangan itu. Walaupun andaikan kecurangan itu menguntungkan dirinya, seharusnya si pemenang itu ikut geram dan kesal dong dengan pelaku kecurangan, karena dengan adanya kecurangan itu, dia merasa ternodai kemenangannya. Pemilu ini melibatkan uang masyarakat triliunan rupiah loh. Dengan dana semahal itu, menjadi ironis seandainya ternyata aturan, sistem, prosedur, dan bahkan aplikasi software komputer KPU tidak mampu mencegah kesalahan input data. Tidak memiliki algoritma yang bisa mengantisipasi hal paling sederhana sekalipun, seperti jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS. Kalau dilihat dari berbagai laporan dan unggahan video masyarakat, sepertinya dugaan kecurangan itu memang ada, terlepas dari pihak mana yang melakukan kecurangan itu. Kecurangan pemilu harus diurus bukan karena pengen mengubah pemenang pemilu. Kecurangan adalah perkara kejujuran dan keadilan serta harga diri sebagai sebuah bangsa yang berbudi luhur. Diamanatkan dalam undang-undang bahwa pemilu harus berjalan jurdil. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemilu luber dan jurdil adalah perintah konstitusi. Maka kita semua harus sepakat bahwa kecurangan adalah keburukan, kezaliman, dan pelanggaran hukum. Oke. Katakanlah itu bukan niat curang, tapi karena kekhilafan. Tapi menjadi aneh seandainya kekhilafan kok terjadi di mana-mana. Misalkan kita dengar dari obrolan sana-sini, bahkan unggahan video dari masyarakat tentang surat suara yang sudah tercoblos duluan. Sebagian pihak kecurangan ini sudah menjurus pada TSM, adalah singkatan terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu sebuah kecurangan yang sengaja dibuat, dirancang sedemikian rupa, melibatkan kalangan yang luas berbagai struktur dan jajaran pemerintahan. Ini adalah kategori pelanggaran berat, yang apabila terbukti dilakukan oleh salah satu kontestan, bisa membuat kontestan tersebut didiskualifikasi atau pemilu diulang. Definisi terstruktur, yaitu melibatkan aparat dan jabatan struktural dalam pemerintahan. Definisi sistematis, yaitu sengaja dirancang, sengaja direncanakan, melibatkan sistem, aturan, prosedur, aplikasi komputer, formulir, atau rancangan-rancangan lainnya. Sedangkan definisi masif adalah jika kecurangan itu terjadi di lebih dari 50% daerah pemilihan. Tuduhan kecurangan TSM ini harus diikuti dengan keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor, dokumen hasil pengawas pemilu, dan keterangan ahli. Para ahli hukum berselisih pendapat apakah MK berwenang mengadili kasus TSM, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 463 menyebutkan bahwa kewenangan untuk memutuskan perkara TSM ada pada Bawaslu. Kasus TSM pernah terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020, di mana Mahkamah Agung membatalkan atau menganulir kemenangan paslon yang telah memenangkan pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Jika ada yang merasa gusar dan terusik dengan pelaporan kecurangan pemilu,
patut dipertanyakan jiwa kepancasilaannya. Jangan-jangan yang terusik itu termasuk pelaku korupsi dan pendukung kezaliman di negeri ini. Jangan-jangan yang terusik itu selama ini terbiasa curang main serobot hak orang. KPU Bandar Lampung juga mengeluarkan keputusan mendiskualifikasi paslon Eva Dwiana dan Dedi Amarullah. Keputusan KPU ini diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 tersebut pada sidang pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi penanganan TSM ini setelah Mahkamah Agung menganulir kemenangan, Bawaslu mendiskualifikasi dan KPU pun ikut mendiskualifikasi. Mengapa sampai 3 lembaga rame-rame mengeluarkan keputusan? Apa tidak bisa dibuat simpel, keputusan cukup dilakukan satu lembaga tinggi negara saja? Sementara itu, Mahfud MD juga menyatakan, ada jurisprudensi Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan kemenangan Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, dibatalkan hasilnya dan diulang pilkadanya. Lalu hasil Pilkada Bengkulu Selatan, pemenangnya didiskualifikasi sehingga kandidat di bawahnya naik menjadi pemenang. Lalu hasil Pilkada Kota Waringin Barat, Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus lainnya, di mana MK memutuskan pilkada harus diulang. Sementara itu, kalau kita lihat pengalaman Pilpres 2019, saat itu paslon Prabowo dan Sandiaga Uno juga mengajukan gugatan kecurangan TSM kepada Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan ini gagal dan ditolak dengan alasan gugatan ini belum pernah diajukan ke Bawaslu. Praktisi hukum Ali Lubis menyatakan, berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, jadi bukan pelanggaran administrasi yang bersifat DSM. Jika kasus TSM adalah kewenangan Bawaslu, itu berarti mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi kasus TSM. Jika yang dijadikan landasan adalah Peraturan Bawaslu, maka di sini masih menyisakan pertanyaan. Pertama, karena peraturan ini mengatur pelanggaran administratif untuk pilkada, apakah bisa diterapkan untuk pilpres? Kedua, definisi TSM di sini pemberian uang dan materi untuk mempengaruhi pilihan. Mungkin peraturan Bawaslu ini dapat dipakai untuk menangani kasus TSM dalam bentuk bagi-bagi bansos dan menaikkan gaji dan tunjangan pegawai negeri dan aparat sipil. Namun, apakah peraturan Bawaslu ini dapat dipakai untuk menangani kasus TSM dalam bentuk dugaan keganjilan pada algoritma aplikasi komputer yang digunakan KPU atau dugaan pelanggaran server KPU yang terkoneksi dengan negara asing? Sepertinya, jalan terjal dan berliku masih menjadi tantangan untuk mencari keadilan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk pilpres dan untuk modus selain pemberian uang.